Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran patogen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianugroho NIM 50. Saya Agus Supriyanto NIM 044. Ferdiansyah 134140082. Saya Ni Anjar Pangesti NIM 049. Saya Salsabila Sining Tias, NIM 045. Saya Bondan Nikasari, NIM 047. Saya Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi, NIM 48. Cara patogen menyerang tanaman ada dua. Satu, tekanan mekanik patogen terhadap jaringan inang. Dua, senjata kimia patogen. Satu, tekanan mekanik patogen terhadap jaringan inang dilakukan oleh beberapa jamur, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi atau parasit. Yang kedua, senjata kimia patogen. Patogen menghasilkan enzim, zat pengatur tumbuh, dan toksin yang dapat menghancurkan komponen penyusun sel inang, merubah zat makanan yang terdapat di dalam sel, dan mempengaruhi protoplasma dan sistem yang dijalankan secara langsung. Cara patogen menimbulkan penyakit yaitu mengkonsumsi kandungan sel inang secara terus-menerus dengan membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme karena enzim, toksin atau zat tubuh, dan mengganggu transportasi air atau nutrisi. Selanjutnya, proses perkembangan penyakit dalam tanaman. Proses perkembangan penyakit dalam tanaman ini yang pertama adalah inokulasi, yaitu kontak antara patogen dengan tanaman inang. Yang kedua adalah germinasi, yaitu spora patogen membentuk tabung kecambah. Yang ketiga ada penetrasi, yaitu masuknya patogen ke dalam sel tanaman. Yang keempat ada infeksi, yaitu reaksi antara patogen dengan sel tanaman sehingga menimbulkan gejala. Yang selanjutnya adalah masa inkubasi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari tahap 1 sampai tahap 4. Yang nomor 6 adalah invasi, yaitu patogen menyebar ke sel yang lainnya dari tanaman inang. Lalu ada reproduksi, yaitu pembentukan alat perkembangbiakan di dalam tanaman inang. Dan yang terakhir adalah penularan dan penyebaran patogen. Baik, yang selanjutnya adalah inokulasi. Inokulasi sendiri merupakan kegiatan pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis. Aseptis sendiri merupakan keadaan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Pada proses inokulasi ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah jenis inokulum. Jenis inokulum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inokulum primer dan yang kedua adalah inokulum sekunder. Inokulum primer sendiri merupakan infeksi penyebabnya, sedangkan inokulum sekunder adalah inokulum yang dihasilkan dari infeksi primer. Faktor yang kedua adalah sumber inokulum. Sumber inokulum kadang sudah berada dalam tanah di lahan di mana tanaman tumbuh, atau berasal dari luar tanah tanaman. Inokulum sebagian besar patogen dibawa ke inang tanaman secara pasif oleh angin, air, dan serangga. Yang selanjutnya adalah penetrasi. Penetrasi sendiri merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel jaringan atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel jaringan atau tubuh tanaman inang melalui 4 macam cara, yaitu secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, melalui lubang-lubang alami, melalui luka, dan melalui perantara atau pembawa. Infeksi merupakan proses yang terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan yang rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Proses infeksi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada pre-entry, entry, sama kolonisasi. Pre-entry terjadi sebelum patogen dapat menembus jaringan inang. Sporanya harus berkecambah dan tumbuh di permukaan tanaman. Beberapa patogen mengembangkan struktur penetrasi khusus, seperti Apresoria, sementara yang lain menggunakan yang sudah ada sebelumnya di permukaan tanaman, seperti luka atau pori stomata. Selanjutnya yaitu entry. Dalam entry, patogen mengeksploitasi setiap jalur yang mungkin untuk masuk ke inangnya, walaupun spesies patogen individu cenderung memiliki metode yang lebih disukai. Sedangkan proses yang terakhir adalah kolonisasi. Kolonisasi merupakan pertumbuhan dan reproduksi dari patogen itu sendiri. Selanjutnya ada penularan dan penyebaran penyakit pada tanaman.
disebabkan oleh yang pertama, angin atau udara. Terutama spora-spora cendawan dapat terbawa oleh angin atau udara. Sedangkan bakteri penyebab penyakit tanaman agak sukar dibawa oleh angin. Yang kedua ada air dan tanah. Air merupakan media penyebar dan penular penyakit. Demikian pula dengan tanah. Sebagai media penular jamur, air kurang efektif bila dibandingkan dengan angin. Yang ketiga ada serangga. Serangga dapat menyebarkan penyakit sebagai pembawa atau karir, seperti menempel terbawa oleh anggota tubuhnya. Di samping itu, serangga dapat pula merupakan penular atau vektor setelah penyakit terlebih dahulu masuk ke dalam tubuhnya. Yang keempat ada manusia. Manusia dapat berperan dalam menyebarkan patogen. Yang kelima ada biji. Biji dapat pula sebagai penular patogen biji. Dan yang terakhir ada alat-alat pertanian dan benda-benda lainnya. Sistem pertahanan tanaman terhadap serangan patogen. Yang pertama ada pertahanan struktural. Garis pertama pertahanan tumbuhan terhadap patogen adalah permukaan tanaman itu sendiri. Patogen mempenetrasi permukaan tanaman supaya dapat menyebabkan infeksi. Contohnya lilin pada permukaan daun dan buah, membentuk permukaan yang dapat mencegah terbentuknya lapisan air, sehingga patogen tidak dapat berkecambah atau memperbanyak diri. Terakhir ada pertahanan metabolik. Ketahanan tumbuhan terhadap serangan patogen tidak hanya bergantung pada penghalang struktural saja. Pada beberapa jenis tumbuhan, terdapat zat yang dihasilkan oleh sel sebelum atau sesudah terjadinya infeksi, seperti pertahanan melalui pelapisan sianida dari kompleks non-toksis. Beberapa jenis tumbuhan siagonik, glikosida atau ester siagonik yang bersifat tidak beracun di dalam sel selama senyawa tersebut terpisah dari enzim-enzim hidrolik tertentu. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.